Indonesia Layak Anak kembali hadir menemani adik-adik di rumah. Dan tentu saja masih bersama Kak Titi yang selalu setia menemani adik-adik. Dan masih mengisi libur sekolah ya, dengan penuh kesenangan, penuh juga semangat, dan juga mudah-mudahan adik-adik di rumah selalu sehat tentu saja. Dan tentu saja kali ini Kak Titi akan ngajak adik-adik di rumah nyanyi dulu. Tapi tentu saja nyanyinya nggak sendiri. Nyanyinya sama siapa? Sama Aska. Halo Aska. Halo Kak Titi. Semangat nih hari ini. Semangat dong. Oh ya. Kali ini Kak Titi bakal ngajak adik-adik di rumah untuk nyanyi tentang hewan. Ya. Salah satunya adalah kupu-kupu. Tahu lagunya? Udah. Gimana sih kok nggak tahu? Dan ini juga berkaitan dengan nanti yang akan didongengkan sama Aska ya. Ya, judulnya adalah Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilirmu mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Yeay, bisa kok Aska, hebat loh. Ini adalah hewan yang bisa dikatakan banyak disukai ya Aska. Aska suka juga nggak sih sama kupu-kupu? Suka. Suka dengan apanya, warnanya atau bentuknya? Suka kalau terbang. Tapi tahu nggak Aska, kupu-kupu itu nggak langsung bisa jadi seperti kupu-kupu yang indah. Tapi dia itu awalnya dari ulat, jadi kepompong, baru deh bisa terbang. Aska tahu. Pernah dengar. Dan pernah melihat juga kepompongnya biasanya? Enggak itu pernah. Biasanya ada di daun-daun gitu Aska. Iya. Tapi belum pernah. Belum pernah. Lihat langsung ya. Iya. Dan mengamati langsung. Biasanya tuh gerak-gerak loh Aska. Lucu deh. Oke. Nah, adik-adik di rumah kali ini sedikit tadi berbicara tentang kupu-kupu ya Aska. Kita ngobrol tentang kupu-kupu yang ternyata kupu-kupu pun itu juga banyak macamnya ya Aska. Iya. Banyak bentuknya juga, bermacam-macam dan warnanya indah sekali. Dan biasanya kupu-kupu itu suka nektar. Nektar itu yang biasanya ada di bunga loh. Serbuk sarinya itu biasanya makanannya itu Aska. Yang manis. Bener. Udah siap nih untuk ini cerita sama teman-teman di rumah? Udah siap. Tentang kupu-kupu. Iya. Mana bukunya? Ini. Oke, ya judulnya apa nih Aska untuk dongeng kali ini? Atau cerita kali ini? Bukan. Tentang kupu-kupu. Mengapa sayap kupu-kupu berwarna-warni? Iya benar. Aku juga penasaran sih Aska, kenapa ya sayap kupu-kupu itu bisa berwarna-warni? Ada yang warnanya cerah banget, ada yang hitam ya, ada juga yang warnanya biru gitu ya Aska. Aduh cantik Ya, deh banyak. pokoknya. Oke deh, kita cari tahu dari cerita Aska yuk adik-adik di rumah. Dan sebelum Aska bercerita, nah adik-adik di rumah juga bisa menonton kita di channel YouTube RRI Sumeneb.net dan juga dengerin kita di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumeneb. Yuk Aska, langsung aja. Ini dia ceritanya. Mengapa sayap kupu-kupu berwarna-warni? Dahulu, sayap kupu-kupu itu warnanya hitam. Kupu-kupu adalah binatang yang suka dengan pelangi. Setiap sore, selesai hujan reda, kupu-kupu pasti hinggap di ranting pohon dengan memandang lepas ke langit. Kupu-kupu menunggu pelangi muncul. Tapi, meskipun kadang-kadang tidak turun hujan,
Kupu-kupu tetap setia menunggu pelangi. Kupu-kupu yakin kalau pelangi adalah sahabatnya. Wah, pelangi, kau sungguh indah. Aku suka dengan warna-warnimu. Andaikan saja aku memiliki warna sepertimu. Merah, kuning, hijau, dan biru. Pasti aku akan terlihat indah. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Karena tubuh dan sayapku warna hitam. Kata kupu-kupu dalam hati. Tolong, tolong. Terdengar teriakan. Kupu-kupu segera terbang mencari sumber suara itu. Ternyata dari seekor kelinci berbulu putih yang sedang menggaruk-garuk tubuhnya. Kau kenapa kelinci? Tanya kupu-kupu. Tolong ambilkan kutu-kutu nakal di tubuhku. Tubuhku sangat gatal. Kutu-kutu nakal ini terus saja menggangguku, kata kelinci. Oh, baiklah kelinci. Aku akan mencoba menolongmu. Kemudian kupu-kupu mengambil satu persatu kutu-kutu dari tubuh kelinci. Kelinci sangat senang karena tubuhnya sekarang tidak gatal lagi. Nah, sekarang telah aku bersihkan semua kutu-kutu di tubuhmu, kelinci. Jika kau merasa gatal lagi dengan tubuhmu, kau bisa memanggilku kembali. Atau sering-seringlah mandi, kelinci, biar kutu-kutu di tubuhmu tidak mengganggumu lagi, ucap kupu-kupu dengan riang. Terima kasih kupu-kupu. Aku akan memberimu hadiah dengan mengecat tubuhmu dengan warna putih sepertiku. Aku tahu kau sangat menyukai pelangi, bukan? Dan kau sangat ingin tubuhmu juga berwarna indah seperti pelangi, kata kelinci yang kemudian pergi setelah mengecat sayap kupu-kupu dengan warna putih. Kupu-kupu sangat senang. Kini tubuhnya telah memiliki dua warna, hitam dan putih. Meskipun belum seindah pelangi, tapi setidaknya kupu-kupu memiliki warna yang berbeda dari sebelumnya. Kupu-kupu pun terbang ke atas sungai untuk bercermin. Sambil melenggak-lenggok di atas sungai, kupu-kupu kagum dengan warna sayapnya yang baru. Wah, tubuhku menjadi indah dan kombinasi warna putih dan hitam, kata kupu-kupu sambil terus menari-nari di atas ranting. Kupu-kupu, bisakah kau membantuku? Kata suara di bawah bebatuan. Kupu-kupu segera mendatangi sumber suara tersebut. Kenapa kau di sini, ikan mas? Bukankah tempatmu di dalam sungai? Tanya kupu-kupu penasaran. Ya kupu-kupu, tadi aku sedang bermain kejar-kejaran dengan ikan lele. Aku melompat dan tak taunya aku melompat ke daratan. Aku tidak bisa kembali lagi ke sungai. Bisakah kau menolongku? Tanya ikan mas berharap. Oh, tentu saja ikan mas. Aku akan membantumu untuk kembali ke sungai. Dengan berusaha dengan susah payah, kupu-kupu akhirnya berhasil menceburkan ikan mas ke sungai. Ikan mas terlihat sangat gembira karena berhasil kembali ke sungai. Kupu-kupu juga amat senang bisa membantu sahabatnya. Terima kasih kupu-kupu, karena kebaikanmu aku akan memberikanmu hadiah. Mengecat sebagian sayapmu dengan warna merah dan kuning seperti siripku. Aku tahu selama ini kau sangat mengagumi pelangi. Dan kau juga ingin memiliki sayap yang berwarna indah seperti pelangi, bukan? Kata ikan mas tersenyum manis. Benarkah itu ikan mas? Tanya kupu-kupu tidak percaya. Kemudian ikan mas mengecat sebagian sayap kupu-kupu dengan warna merah dan kuning. Kini sayap kupu-kupu tidak hanya memiliki warna hitam dan putih, tetapi juga memiliki kombinasi warna merah dan kuning. Itu berkat kebaikanmu kupu-kupu. Jika kau terus berbuat baik, maka kebaikan itu akan berbuah manis, kata ikan mas yang kemudian meninggalkan kupu-kupu yang masih terkagum-kagum dengan warna sayap barunya. Karena hari sudah hampir gelap, kupu-kupu kembali pulang ke rumahnya dengan senyum bahagia. Hari ini
Kupu-kupu berhasil menolong banyak temannya. Esok harinya, kupu-kupu ingin kembali lagi bermain di atas air sambil memandangi sayap barunya dengan warna pelangi. Kupu-kupu terbang dengan menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Tetapi terdengar rintihan dari bawah sebuah pohon. "Kupu-kupu, tolong aku," kata suara dari bawah pohon. "Kakek belalang, kau kenapa? Bukankah ini sudah hampir gelap?" tanya kupu-kupu. Kakiku terjepit ranting saat mau meloncat pulang. Aku tidak kuat mengangkat ranting ini karena tanganku sudah sangat lemah, rintih kakek belalang. Kupu-kupu segera menolong kakek belalang yang sudah hampir kehabisan tenaganya. "Biarlah aku antarkan kakek belalang ini sampai rumah," pinta kupu-kupu. "Tapi ini sudah hampir gelap, kupu-kupu. Kau pulanglah saja, aku masih bisa terbang sendiri. Lagi pula rumahku tidak jauh dari sini," jawab kakek belalang. "Ya sudah, jika demikian, Kek, hati-hati, jangan sampai terjepit ranting pohon lagi," nasihat kupu-kupu. "Iya kupu-kupu, terima kasih, kau juga hati-hati," kata kakek belalang. "Tetapi, bolehkah aku memberimu sesuatu? Kulihat sayapmu sangat indah seperti pelangi. Maukah ku tambahi warna sayapmu dengan warna hijau seperti sayapku?" tanya kakek belalang. "Benar kakek? Aku mau sekali," jawab kupu-kupu berbinar-binar senang. Kakek belalang dengan segera memberikan warna hijau pada sayap kupu-kupu. Kupu-kupu sangat senang dan berterima kasih. Keduanya terbang ke sarangnya masing-masing. Keesokan harinya, kupu-kupu terbang kembali mengunjungi teman-temannya sambil menunggui pelangi. Tetapi kali ini kupu-kupu tidak merasa sedih lagi, karena kupu-kupu sudah memiliki warna yang indah seperti pelangi. Sejak saat itu, sayap kupu-kupu berwarna-warni karena kebaikannya suka menolong. Dan saat kupu-kupu terbang, pasti menyanyi dengan riang sambil menari-nari indah. Kupu-kupu terus terbang dengan indah di udara seperti pelangi. Ikan mas, kakek belalang, dan kelinci yang melihatnya dengan senang. Ketiganya berkata dalam hati, "Kau layak menjadi binatang yang sayapnya berwarna-warni, karena kau binatang yang suka menolong, kupu-kupu." Terima kasih teman-teman. Wah, keren banget Aska ceritanya tentang kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu sayapnya berwarna-warni karena dia berbuat baik ya? Iya. Oh iya. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah pengen seperti kupu-kupu yang punya sayap berwarna-warni, itu harus berbuat baik ya Aska. Iya. Tapi walaupun kita mungkin tidak menginginkan sayap, harus tetap berbuat baik ya Aska. Iya. Seperti cerita dari Kupu-kupu. benar banget. Jadi kita harus suka berbuat baik terhadap orang lain. Karena Iya. nanti manfaatnya bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri ya. Iya. Kita akan merasakannya juga seperti kupu-kupu tadi yang merasakan sebenarnya pengen seperti pelangi gitu kan ya. Punya banyak warna di sayapnya. Tapi ternyata kalau misalnya berbuat baik seperti kupu-kupu tadi, Iya. dikasih warna lah sama Hewan-hewan lainnya. Keren deh ceritanya. Ini memotivasi banget ya untuk kita Iya. supaya kita selalu Berbuat baik. berbuat baik. Oke, adik-adik di rumah pastinya kita masih akan menemani dengan dongeng-dongeng yang lain ya Aska. Iya dong. Dongeng tentang hewan tentu saja. Penasaran hewan apa lagi nanti yang bakal kita ceritakan? Jangan kemana-mana dulu, tetap nonton dan juga dengerin kita di channel YouTube RRI Sumeneb.net dan juga di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumeneb.
Bentar Mi. Nih, Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee shop banyak. Ini dari mana? Aku di Pro 2. Tapi, Devi. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga Aska. Ya, kalau tadi kita sudah bercerita tentang satu hewan yang banyak disukai yaitu kupu-kupu ya Aska. Iya. Banyak disukai orang. Nah, binatang yang satu ini itu juga banyak sih dan bisa jadi hewan peliharaan juga. Iya. Yang suka reptil biasanya suka memelihara binatang yang satu ini. Binatang yang buas. Enggak buas. Enggak semua reptil itu buas, Aska. Nah, namanya adalah bunglon. Bunglon. Oke. Hewan bunglon. Tahu hewan bunglon, Aska? Tahu. Warnanya warna dasarnya apa biasanya warna dasar dari bunglon? Hijau. Ya benar, warnanya hijau. Terus bentuknya? Kayak iguana. Bener lagi. Terus hewan bunglon ini itu punya lidah yang panjang, Aska. Jadi biasanya kalau dia itu kan suka makan Rumput. kayak bukan. Reptil itu biasanya suka makan kayak nyamuk, serangga. Nah, itu makanan dari bunglon. Jadi makanya lidahnya itu panjang ya karena biar kalau misalnya nangkep makanan itu biasanya akan lengket di lidahnya. Begitu. Udah tahu. Itu Udah. namanya bunglon ya. Iya. Dan yang harus adik-adik tahu nih, bunglon itu juga kalau misalnya di tempat manapun itu akan berubah warna sesuai dengan Warnanya. yang dihinggapi. Misalnya di daun, dia akan berwarna hijau. Kalau misalnya di ranting pohon, dia itu akan berwarna coklat seperti ranting itu. Itu akan melindungi bunglon ini dari Sinar matahari. bukan dari hewan yang akan hewan buas yang juga akan memangsa dia. Begitu Aska. Keren ya bunglon ya? Iya, keren. Oh, oke. Ngomongin tentang bunglon juga, kali ini Kak Titi juga punya cerita tentang bunglon. Coba deh aku lihat. Kita juga udah cari tahu kan tadi tentang bunglon. Nah, kita juga akan menceritakan tentang bunglon. Ya. Iya. Kenapa tubuh bunglon bisa berubah warna? Kenapa ya? Di kebun bunga yang sangat indah, hiduplah berbagai macam binatang dan juga bunga-bunga yang indah. Namun, dahulu bunga itu hanya memiliki satu warna, yaitu putih. Dan di salah satu pohon di kebun, hiduplah seekor bunglon yang jarang sekali keluar dari rumahnya. Bunglon itu sangat penakut loh. Bunglon
tidak mau bergaul dengan siapapun. Akhirnya Bunglon pun tidak memiliki teman. Bunglon selalu takut dengan binatang lain yang lebih besar darinya. Bunglon takut jika binatang itu akan menyakiti dirinya. Bunglon pun sering merasa kelaparan karena tidak berani keluar rumah. Untunglah Bunglon itu punya satu teman yang baik, yaitu seorang peri yang sangat cantik. Peri dengan wajah yang sangat manis dan memiliki sayap indah di punggungnya. Peri itu namanya Peri Warna. Wah, Peri Warna selalu rajin mengantarkan makanan untuk Bunglon. Peri Warna tahu kalau temannya Bunglon jarang sekali keluar rumah. Peri Warna merasa sangat kasihan pada Bunglon. Maka setiap keluar rumah, Bunglon pasti meminta ditemani oleh Peri Warna. Tetapi Peri Warna tidak bisa setiap hari menemani Bunglon karena dia juga memiliki tugas dari Ratu Peri, yaitu mengecat warna bunga-bunga di seluruh kebun. Kalau aku harus mengecat sendiri, pasti sangat repot. Siapa yang akan membawa kaleng catnya? Sementara aku harus mengecat bunga dengan warna yang beraneka, kata Peri Warna setiap mendapat tugas dari Ratu Peri. Aku akan mengajak Bunglon untuk membantuku. Ia pasti amat senang diajak keliling kebun sambil mengecat bunga-bunga. Peri Warna mendapat ide seraya langsung terbang ke rumah Bunglon. Di sana terlihat Bunglon sedang duduk sambil melamun. Hai sahabatku Bunglon, maukah kau ikut denganku mengecat seluruh warna bunga di kebun ini? Tanya Peri Warna mengagetkan Bunglon. Wah Peri, benarkah itu? Wajah Bunglon langsung berubah ceria. Matanya berkaca-kaca dan senyumnya terlihat sangat manis. Benar sekali sahabatku. Sekarang kau bersiap-siap ya. Aku akan menunggumu di sini, kata Peri Warna. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Bunglon keluar rumah pohon dengan memakai pakaian seperti pelukis yang dilengkapi dengan topi dan kuas di tangannya. Bunglon terlihat sangat lucu. Peri Warna pun juga tertawa melihat penampilan Bunglon. Bagaimana Peri Warna? Tanya Bunglon. Wah, lucu sekali Bunglon. Aku menyukainya, jawab Peri Warna yang masih tersenyum senang. Ayo Peri, kita berangkat sekarang. Bunglon sangat senang, sangat bersemangat menemani Peri Warna untuk mengecat warna bunga-bunga. Meskipun hanya mendapat tugas membawa kaleng cat yang amat banyak, tetapi Bunglon amat senang bisa membantu sahabatnya dan bisa berkeliling mencari teman baru. Keduanya pun terbang meloncat riang ke tiap-tiap bunga di kebun. Bunglon, lihatlah, di sana banyak sekali bunga yang tidak memiliki warna. Ayo kita cat dengan beberapa warna, kata Peri Warna riang. Bunga pertama yang dicat adalah bunga mawar. Peri Warna mengecatnya dengan warna merah. Wah, bunga mawar ini menjadi sangat indah dengan warna barunya, kata Bunglon yang tubuh dan sayapnya belepotan dengan warna merah. Selanjutnya adalah bunga matahari. Peri Warna bingung mau memberi warna apa dengan bunga matahari itu. Bagaimana kalau kita beri warna kuning Peri? Biar taman ini memiliki banyak warna yang indah pada bunga-bunganya, saran Bunglon. Betul juga apa kata kamu Bunglon. Baiklah, biar ku cat warna kuning untuk bunga matahari ini, kata Peri. Wow, indah sekali Peri. Sekarang di taman ini sudah memiliki 2 bunga yang memiliki warna. Bunglon terkagum-kagum. Apakah aku boleh ikut mengecat Peri Warna? Tanya Bunglon. Oh, tentu saja Bunglon. Kau mengecat bunga apa? Tanya Peri Warna. Aku ingin mengecat bunga melati.
tetapi dengan warna putih karena aku suka sekali dengan warna putih. Seperti warna awan yang sedang bahagia, kata Bunglon. Keduanya pun tertawa serentak sambil terus mengecat bunga-bunga di seluruh taman. Aku ingin mengecat bunga anggrek dengan warna ungu. Pasti sangat indah, Bunglon, seru peri warna. Wow, ide yang sangat bagus, peri warna, balas Bunglon sambil menyediakan cat-cat penuh warna kepada peri warna. Akhirnya setelah berhari-hari mengecat, bunga-bunga di taman pun menjadi berwarna-warni. Bunglon dan peri warna sangat senang. Keduanya tidak bosan memandang hamparan taman yang penuh dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Tugas peri warna mengecat seluruh warna bunga telah selesai. Kini saatnya peri warna berpamitan kepada Bunglon. Peri warna akan berpisah dengan Bunglon karena tugasnya telah usai. Dan akan ada tugas yang baru dari Ratu Peri. Sekarang saatnya kita berpisah, Bunglon, kata peri warna pelan. Seketika air mata Bunglon menetes. Bunglon sangat sedih. Kau tak usah bersedih, Bunglon. Aku akan sering mengunjungimu ke sini, kata peri warna menghibur. Itu berarti aku harus menunggumu lama, peri warna, kata Bunglon seraya menetes air mata. Peri warna amat terharu dan segera memeluk Bunglon dengan erat. Mulai sekarang, kau akan berteman dengan binatang-binatang di taman ini tanpa harus kutemani. Aku akan memberimu hadiah yang istimewa karena kerja kerasmu membantuku mengecat bunga-bunga di taman ini. Dan dengan hadiah ini, kau akan memiliki banyak teman, Bunglon, hibur peri warna. Hadiah apa, peri warna? Tanya Bunglon penasaran. Minuman dari ramuan saripati warna bunga ini. Setelah kau meminum ramuan minuman ini, maka kau akan memiliki warna seperti bunga-bunga. Tubuhmu akan berubah-ubah warnanya seperti dengan tempatnya, kata peri warna menjelaskan. Maksud peri warna, aku akan bisa berubah warna? Tanya Bunglon penasaran. Iya, Bunglon, sesudah meminum ramuan minuman ini, kau akan bisa berubah warna sesuai tempat yang sedang kau tempati. Jika kau hinggap di atas ranting, maka tubuhmu akan berubah warna coklat seperti ranting tersebut. Atau jika kau merayap di dedaunan, maka tubuhmu akan berubah menjadi warna hijau, kata peri warna menjelaskan. Maka setelah meminum ramuan tersebut, tubuh Bunglon pun bisa berubah-ubah menjadi coklat seperti warna pohon yang menjadi rumahnya. Terima kasih peri warna. Dengan tubuh seperti ini, aku tidak akan takut lagi untuk keluar rumah sendirian, berteman dengan binatang-binatang lain. Dan mereka pasti akan senang karena aku bisa setiap saat mengunjunginya. Mata Bunglon berbinar-binar. Peri warna pun lalu berpamitan dan terbang untuk menemui Ratu Peri. Dan sejak saat itulah Bunglon bisa berubah-ubah warna sesuai tempat yang ditempatinya. Bunglon pun kini menjadi binatang yang tidak penakut lagi dan mempunyai banyak teman binatang lainnya di taman. Yeay, keren sekali ya Aska. Iya. Jadi kenapa Bunglon itu sampai akhirnya memiliki banyak warna jadi sesuai dengan tempatnya? Ya karena tadi dia membantu peri ternyata ya. Iya. Jadi dari cerita ini sebenarnya kita harus saling membantu. Jadi kalau misalnya kita membantu, pasti kebaikan akan datang kepada Kita. Iya, mudah-mudahan dari kisah Bunglon tadi, dari cerita Bunglon tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik yang mendengarkan kita di Indonesia Layak Anak. Ya, dan pastinya masih akan menemani adik-adik. Nanti kita akan kembali lagi ya, tapi tidak akan membahas tentang hewan lainnya. Tapi yang pasti senang sekali bisa menemani adik-adik di rumah ya, yang menonton Iya. kita di channel YouTube RRI Sumeneb.net Net. dan juga di Pro 1 Sumeneb. Sumeneb. Kita akan kembali, jadi pastikan stay
Halo Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah, tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga Aska. ya, Aska, hewan apa? Hewan apa? Hewan apa yang paling kecil? Kutu. Iya benar. Hewan apa? Hewan apa? Hewan apa yang paling besar? Dino. Oh, Dino zaman purba ya. Iya, sedikit refresh nih untuk adik-adik di rumah ya, karena kita tadi sudah membahas tentang atau bercerita tentang beberapa hewan. Iya. Salah satunya adalah kupu-kupu Kupu dan bunglon. yang sama-sama pingin punya warna ya. Iya. Kalau bunglon karena malu nggak mau keluar rumah, jadi dia membantu periwarna untuk mengecat bunga-bunga di kebun. Baik banget ya bunglon ya. Ya. Jadi akhirnya bunglon punya warna deh. Jadi setiap kemana dia pasti akan berubah Warnanya sesuai apa yang dihinggapi. benar. Ya, mudah-mudahan menambah ilmu adik-adik di rumah tentang hewan-hewan juga ya, Aska ya. Salah satunya adalah kupu-kupu dan juga bunglon. Dan harus berpisah dengan adik-adik di rumah. Tapi minggu depan pastinya Indonesia Layak Anak masih akan menemani adik-adik di rumah. Dan jangan lupa juga untuk share, komentar, dan juga tonton kita di channel YouTube RRI Sumeneb.net dan juga dengerin kita di FM 101,3 MHz dan di Pro 1 Sumeneb. Kak Titi pamit undur diri ya. Jumpa lagi di lain kesempatan dan juga Aska. Sampai jumpa. Bye.